Film dibuka dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Nordberg sedang menyelidiki kawanan pengedar yang akan mengedarkan heroin di kapal I Love You Los Angeles Harbor. Dengan pedenya, dia pun menggerebek tempat itu seorang diri dengan sebuah pistol. Namun, semua pengedar ternyata sudah bersiap dengan pistolnya masing-masing. Tiba-tiba, pemimpin kelompok itu yang bernama Vincent Ludwig datang dan menyuruh anak buahnya untuk menembak Nordberg. Setelah tertembak, bukannya Nordberg langsung mati, ternyata masih terkena apes guys ya. Di sisi lain, seorang polisi terkenal di mana dia adalah partner dari Nordberg bernama Frank pulang dari liburannya. Dia dijemput oleh partner kerjanya yang lain bernama Ed. Tak lama setelah itu, ternyata banyak wartawan yang menunggunya untuk menanyai beberapa pertanyaan. Tetapi ternyata para wartawan itu sebenarnya menunggu seorang artis yang juga ada di pesawat yang sama. Karena malu, mereka pun langsung pulang ya capcus. Di sini diketahui fakta bahwa Frank baru saja bercerai dengan istrinya dan mantan istrinya itu sudah menikah lagi guys. Nordberg yang mendapat luka tembak sangat banyak ternyata masih hidup dan sekarat di rumah sakit. Frank yang mengetahui hal tersebut langsung mendatanginya bersama Ed. Baru aja sampai, si tua bangka ini berbuat ulah guys. Frank kemudian menanyakan kejadiannya kepada Nordberg, siapa pelaku yang membuat partnernya itu seperti ini. Nordberg yang hanya mengatakan kata-kata yang terpatah-patah lalu diperjelas oleh istrinya bahwa dia diserang oleh sekelompok pengedar di kapal I Love You di pelabuhan Los Angeles. Frank kemudian berjanji pada istri Nordberg kalau tidak akan ada polisi yang akan istirahat semenit pun sebelum pelakunya tertangkap. Tapi setelah itu Frank mengajak Ed untuk mencari makan. Emang bangsat ini si tua bangka ya. Setelah itu Frank mendapatkan tugas untuk mengawal Ratu Elizabeth yang ada kunjungan ke Los Angeles, kota di mana Frank tinggal saat ini. Saat acara press conference berlangsung, Frank dengan lantang membuka acara itu menggunakan mic tempel kalau dia akan menjaga Ratu selama ada di Los Angeles. Saat dia sudah selesai berbicara, Frank pergi ke toilet. Tapi ternyata mic tempel yang dipakainya belum sempat dimatikan dan terjadilah ya. Seluruh ruangan mendengarkan gemericik air ajaib dari Frank. Selanjutnya Frank dan Ed pergi ke pelabuhan Los Angeles untuk menyelidiki kasus Nordberg. Di sini Frank menemui penjaga pelabuhan dan menanyakan tentang kapal I Love You. Penjaga pelabuhan lalu mengatakan bahwa kapal itu adalah milik Ludwig. Sehingga Frank pun langsung bergegas menuju ke kantor Ludwig untuk menanyai tentang kejadian saat di kapalnya itu. Dia juga mengatakan bahwa polisi yang menjadi korban saat itu sedang sekarat di rumah sakit. Ludwig yang mendengar Nordberg masih hidup terkejut. Tetapi karena Ludwig terlalu sibuk, dia tidak menghiraukan Frank dan menyuruh asistennya yang bernama Spencer untuk menyerahkan data-data para pekerja yang ada di kapal itu. Frank terlihat tertarik dengan kecantikan Spencer dan mengajaknya untuk makan malam. Tetapi Spencer langsung menolak ajakan itu ya. Setelah Frank pergi, tiba-tiba Ludwig menyuruh Spencer untuk mendekati Frank untuk mengetahui informasi yang dipunyai oleh Frank. Nah, Spencer yang tak tahu apa-apa hanya mengiyakan perintah atasannya tersebut. Kemudian Frank pergi ke kantor polisi untuk menemui seorang ilmuwan. Sebelum masuk ke kantor, terjadi kejadian yang sangat konyol guys. Saat sudah menemui ilmuwan yang bernama Ted itu, ia memberikan senjata pada Frank berupa kancing baju yang dapat melumpuhkan seorang penjahat nantinya. Di sana Ted juga disuruh untuk memeriksa barang bukti Nordberg yang kemudian ditemukan serbuk heroin di bajunya. Ed yang mendengar hal itu langsung curiga kepada Nordberg, tetapi Frank yang merupakan partnernya membantah dugaan tersebut. Ed lalu memberikan waktu kepada Frank 24 jam untuk membuktikan bahwa Nordberg tidak bersalah. Di sisi lain, di kantor Ludwig datang rekan bisnis yang bernama Mr. Papsmir. Mereka membicarakan tentang pembunuh yang paling efektif. Dan Ludwig mengatakan pembunuh yang paling efektif merupakan pembunuh yang tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang pembunuh.
Ludwig lalu memanggil pelayannya ke ruangannya. Tetapi saat pelayannya itu masuk, tiba-tiba dia bersikap aneh lalu mengambil sebuah pistol di sebuah laci. Ia mengatakan bahwa ia harus membunuh Papsmir. Nah, di sini bisa diketahui kalau pelayannya itu dihipnotis oleh Ludwig menggunakan sebuah alat. Di rumah sakit, alat itu akhirnya digunakan oleh Ludwig untuk mengontrol seorang dokter agar membunuh Nordberg. Namun Frank yang saat itu sedang berkunjung bisa menghentikan aksi pembunuhannya itu. Aksi kejar-kejaran antara sang dokter dan Frank pun tak terelakkan. Frank yang menghentikan sebuah mobil untuk mencari tumpangan malah mendapatkan seorang siswa yang sedang belajar menyetir. Namun tak disangka, seorang siswi yang masih belajar menyetir itu bisa mengimbangi kecepatan dari mobil sang dokter. Sampai pada akhirnya dokter itu mati akibat menabrak sebuah truk dan menabrak sebuah restoran. Kejadian itu malah dianggap biasa saja oleh Frank si tua bangka yang tak tahu diri itu. Emang bangsat. Setelah itu Frank pulang ke apartemennya dan melihat pintu apartemennya telah terbuka. Dia kemudian masuk dengan waspada. Tetapi ternyata di dalam sudah ada Spencer yang sedang memasak dan mengatakan ia telah berubah pikiran tentang tawaran makan malam yang kemarin. Mereka pun akhirnya makan sambil berbincang mengenai banyak hal, hingga Spencer akhirnya mendapatkan informasi yang diinginkan oleh Ludwig. Setelah makan malam selesai, hal yang ditunggu-tunggu para colikiawan datang nih guys. Tapi karena mereka berdua ingin melakukan hubungan yang aman, inilah yang mereka lakukan. Mereka menggunakan kondom berukuran besar untuk berhubungan guys. Keesokan harinya Spencer dan Frank menjalani hari yang seru berdua, hingga akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta. Puas bermain dengan Spencer, Frank lalu menuju ke kantor Ludwig. Setelah sampai, Frank menemukan sebuah surat dari Mr. Papsmir bahwa Ratu Elizabeth akan dibunuh saat kunjungannya di Los Angeles. Tapi karena kegoblokannya Frank malah tak sengaja membakar surat itu dan kantor Ludwig, yang padahal itu semua bisa menjadi barang bukti. Emang tolol ini si tua bangka ya. Keesokan harinya Frank melaporkan masalah ini kepada atasannya yang bernama Mayor. Tetapi di sini Mayor tidak percaya karena tidak ada bukti yang kuat. Dia pun marah dan mengatakan bahwa kehadiran Frank tidak dibutuhkan lagi saat kehadiran sang ratu besok. Setelah itu Frank pun pulang. Ternyata Spencer sudah ada di apartemen dan di sini Frank mengatakan bahwa atasan Spencer sudah terlibat dalam tindak kriminal. Tetapi tentu saja Spencer tidak mengakui dan tidak mempercayai hal itu. Spencer juga menyampaikan bahwa Ludwig akan menemui Frank di tempat penyimpanan ternak miliknya malam ini. Frank pun datang ke tempat ternak tersebut untuk menemui Ludwig. Tapi ternyata yang datang adalah anak buah Ludwig yang ditugaskan untuk membunuh Frank di sana. Di sini terjadi adu tembak antara mereka berdua dan tentu saja dimenangkan oleh si tua bangka Frank. Frank kemudian langsung menuju ke tempat acara kedatangan ratu dan menemui Ludwig bersama Spencer di acara itu. Frank berbicara dengan Ludwig sebentar, setelah itu Ludwig pergi. Kemudian Frank mencurigai Spencer yang bekerja sama dengan Ludwig. Mereka pun sempat bercekcok dan kemudian berpisah. Nah, saat ratu sudah datang, Frank melihat Ludwig yang sedang menodongkan senjata ke arah ratu, yang ternyata itu adalah senjata mainan. Frank yang berusaha menyelamatkan ratu mendorongnya di atas meja, yang mengakibatkan kehebohan di headline berita koran. Akhirnya Frank dipecat dari pekerjaannya sebagai polisi karena kejadian itu. Saat Frank sedang membereskan barang-barangnya, datanglah Spencer dan mengatakan bahwa ratu akan segera dibunuh oleh Ludwig di pertandingan baseball. Dia juga mengatakan bahwa orang yang akan membunuh itu adalah seorang pemain baseball. Di pertandingan baseball itu, Frank dan Ed mencari cara untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Frank lalu mempunyai ide untuk menyamar sebagai Mr. Palazzo yang tak lain adalah seorang bintang opera internasional. Saat Frank sedang menyanyi di lapangan, semua polisi yang menyadarinya berusaha untuk menangkap Frank, namun dia berhasil untuk kabur. Dia akhirnya mempunyai ide lagi untuk menyamar sebagai wasit yang berpapasan dengannya. Dengan begitu, dia bisa masuk ke lapangan tanpa ada yang curiga. Nah, di dalam lapangan, dia memeriksa semua pemain baseball apakah ada yang membawa senjata atau tidak. Tetapi Frank tak menemukannya sama sekali.
Sampai di mana saat terjadi percekcokan di lapangan, Ludwig menyalakan alat hipnotis ke seorang pemain baseball yang langsung mengambil pistol yang disembunyikan di lapangan itu. Spencer yang melihatnya langsung berteriak kepada Frank untuk menangkap orang itu. Karena hal itu, Spencer pun langsung ditodong dan disandra oleh Ludwig. Frank akhirnya berhasil menangkap si pemain yang telah dihipnotis itu, tetapi semua pemain malah ikut mengeroyok mereka. Sehingga si pemain baseball tadi dapat kabur dan kembali menuju ke arah Ratu. Frank yang melihatnya langsung mengejar dan menembakkan senjata dari Ted yang bisa melumpuhkan orang. Dan akhirnya sang ratu pun berhasil diselamatkan. Namun ternyata Frank melihat bahwa Spencer dibawa kabur oleh Ludwig. Lalu dia pun mengejarnya. Pada akhirnya Frank berhasil mengejar mereka dan kemudian Spencer menggigit tangan Ludwig yang diteruskan oleh Frank dengan menembakkan senjata dari Ted. Ludwig pun akhirnya tewas mengenaskan karena jatuh dari atas stadion dan tertelindas oleh kendaraan hingga gepeng. Tetapi di sini ternyata Spencer telah dihipnotis untuk membunuh Frank. Frank lalu menghentikan hipnotis itu dengan mengucapkan kata-kata romantis kepada Spencer dan melamarnya. Hal itu akhirnya membuat Spencer menjadi sadar. Di akhir film, Mayor mendatangi Frank karena sudah salah menilai. Frank juga dinaikkan jabatannya sebagai kapten di kepolisian. Di sini juga diperlihatkan bahwa Northbrook sudah sembuh dari komanya. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian alur cerita dari The Naked Gun ya guys ya, yang kocak parah pokoknya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe serta tekan tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat. Gimana, mau cerita apa? Komedi, anime, horror, atau action ya? Kalian bisa tulis di kolom komen pokoknya guys. Dan jangan lupa di subscribe tentunya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.